Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Rijal Amirullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya saya bisa melakukan atau mengerjakan tugas presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Saputra Hidayat dengan NIM 25307210009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian pustaka saya yang berjudul Diskresi Fresh Air Mason dalam Hukum Administrasi di Indonesia. Oke, baik, sekarang mungkin bakal kita masuk ke slide yang pertama, yang dimana ini ada latar belakang. Istilah Fresh Air Mason atau jika diterjemahkan berarti penilaian bebas. Sebenarnya bukanlah konsep baru. Konsep ini berakar dari tradisi hukum administrasi Jerman yang dikemukakan oleh Otto Mayer dalam bukunya Gesetzesverwaltungsrecht pada tahun 1895. Di Indonesia, konsep ini telah diadopsi dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, di mana diskresi didefinisikan sebagai penilaian bebas yang dimiliki oleh pejabat administrasi pemerintahan untuk mengambil keputusan sesuai situasi dan kondisi. Namun di satu sisi, kebebasan ini dibutuhkan agar pemerintahan tidak kaku. Namun di sisi lain juga, ini membawa risiko besar yang dimana data menunjukkan bahwa sekitar 30% kasus korupsi di Indonesia berawal dari penyalahgunaan wewenang diskresi oleh pejabat publik. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan. Dan juga mungkin sekarang akan masuk ke slide yang kedua, yaitu konsep dasar diskresi. Secara pengertian, diskresi adalah wewenang yang dimiliki pejabat publik untuk memilih alternatif keputusan untuk memilih ruang lingkup atau norma hukum yang berlaku. Perlu saya tekankan di sini, diskresi itu berbeda dengan tindakan sewenang-wenang. Diskresi yang sah harus memenuhi syarat adil, hati-hati, teliti, dan juga bijaksana dan proporsional. Hal ini tertulis tegas di dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jika kita bandingkan dengan asalnya, yaitu di Jerman, di sana diskresi dibatasi sangat ketat dan oleh prinsip Rechtsstaat, sehingga penggunaannya harus rasional, proporsional, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum. Sedangkan di Indonesia, menurut penelitian Najamuddin tahun 2021, praktik diskresi lebih rentan terhadap penyimpangan atau apa yang disebut abuse of power. Mengapa demikian? Karena pemahaman batasan yang belum merata dan pengawasan yang belum sekuat di negara asalnya. Inilah tantangan utama kita dalam menerapkan konsep ini. Baik, sekarang lanjut ke dua jenis diskresi. Dalam teorinya, Otto Mayer membagi diskresi menjadi dua jenis utama, yaitu Gebundenes Ermessen atau bisa kita sebut diskresi terikat, dan juga Fresh Ermessen yang bisa kita sebut diskresi bebas, yang menjadi judul kajian kita pada kali ini. Yang pertama, adanya diskresi terikat. Kebebasan pejabat sangat terbatas, ketentuan hukumnya sudah jelas dan rinci sehingga pilihan tindakan bersifat teknis administratif. Contohnya, penerbitan KTP. Jika syarat lengkap, pejabat wajib menerbitkan, tidak boleh menolak ataupun mengubah aturan. Dan untuk yang kedua, adanya Fresh Ermessen atau diskresi bebas. Ini yang menjadi fokus kita. Di sini kebebasan pejabat jauh lebih luas. Biasanya terjadi ketika aturan hukum tidak merinci secara teknis ataupun pelaksanaannya, sehingga pejabat harus menilai berdasarkan situasi yang konkret, fleksibel, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Contohnya, kebijakan kepala daerah saat terjadi bencana alam atau penentuan prioritas penggunaan anggaran darurat. Oke, baik, sekarang mungkin lanjut ke slide yang keempat. Yang di sini adanya batasan diskresi. Diskresi bukanlah kebebasan tanpa aturan. Ada 4 pilar utama yang menjadi pembatas yang harus dipatuhi oleh setiap pejabat, yaitu adanya yang prinsip legalitas, yang dimana segala tindakan harus berdasar dengan hukum, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dan untuk yang kedua, adanya prinsip proporsionalitas, yang dimana harus adanya keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara yang digunakan, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Yang ketiga, ada asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, melihat kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, hingga akuntabilitas. Ini menjadi pagar etika administrasi negara. Dan untuk yang terakhir, ada pengawasan yudisial oleh PT UN.
yang artinya keputusan diskresi bisa diuji kebenarannya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Studi Suryadi tahun 2022 dalam jurnal Dutch Day menunjukkan fakta menarik. 70% putusan PT UN menolak keputusan diskresi yang diajukan ke meja hijau, yang artinya mayoritas pejabat masih salah kaprah dalam menggunakan wewenang ini. Dan juga prinsip dasarnya, diskresi boleh berbeda penerapannya sesuai kondisi, tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Hal ini juga dipertegas oleh Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 1 tentang persamaan di depan hukum. Lanjut ke slide kelima, dan juga sekarang kita lihat bagaimana implementasinya di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ada 5 syarat mutlak agar sebuah diskresi dikatakan sah dan legal, yaitu yang pertama adanya adil, hati-hati, teliti, bijaksana, dan proporsionalitas. Kelima syarat ini menjadi cakupan dimensi hukum, etika administrasi, sehingganya moralitas pejabat. Contoh penerapannya misal pada kewenangan Bupati menerbitkan izin mendirikan bangunan atau IMB. Menurut Prabowo tahun 2020, diskresi Bupati di sini sah jika tujuannya untuk kepentingan publik dan memenuhi syarat, namun akan menjadi masalah besar jika diskresi itu justru menguntungkan pihak tertentu dan tidak adanya transparansi ataupun melanggar aturan tata ruang. Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan hal ini melalui putusan MK nomor 36 yang intinya diskresi memang kewenangan mutlak pemerintahan, tetapi tidak boleh digunakan untuk menghindari hukum, dan setiap keputusannya harus bisa diuji legalitasnya. Dan untuk slide selanjutnya, agar kita lebih paham dampak negatifnya, mari kita bahas studi kasus nyata, yaitu kasus IKTP. Kasus ini sangat terkenal dan melibatkan pejabat tinggi negara, anggota legislatif, hingga pihak swasta dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan analisis Hidayat tahun 2019, penyebab utamanya adalah penyalahgunaan wewenang diskresi. Bentuk penyimpangannya yang sangat terlihat jelas, yang dimana diskresi digunakan di luar tujuan hukum yang seharusnya untuk pelayanan kependudukan, tapi kebijakan proyeknya diarahkan untuk kepentingan komersial ataupun pribadi. Dan yang kedua, melanggar asas umum pemerintahan yang baik, yang dimana di sini tidak adanya transparansi dan juga tidak adanya akuntabilitas. Mungkin dari hal yang tadi saya sebutkan, pelajaran mahal yang bisa diambil dari kasus ini adalah diskresi tanpa pengawasan yang ketat memiliki potensi menjadi sarana korupsi yang sangat berbahaya. Kebebasan yang tidak dikawal akan berubah menjadi pergerukan kekayaan negara. Lanjut ke slide yang ketujuh, yang dimana karena resikonya sangat besar, maka mekanisme pengawasan yudisial oleh PT UN sangat krusial. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menguji keputusan diskresi berdasarkan 4 indikator utama, yaitu adanya legalitas, prosedur, substansi, dan kepatuhan pada asas umum pemerintahan yang baik. Data statistik dari tahun 2015 hingga 2022 menunjukkan bahwa 40% gugatan yang masuk ke PT UN berkaitan dengan masalah diskresi. Di sini PT UN berperan sebagai penjaga keseimbangan yang memastikan pemerintahan tetap bebas dan bertindak dan juga berinovasi, namun hak-hak masyarakat tetap terlindungi dari kesewenang-wenangan. Perlu diingat juga, tidak semua tindakan bisa digugat, hanya keputusan yang bersifat konkret dan langsung menimbulkan akibat hukum yang bisa diperiksa PT UN. Dan baik, lanjut ke slide selanjutnya, yang dimana bisa kita bilang, katakanlah diskresi itu bagaikan pisau bermata dua. Jika digunakan dengan benar dan sesuai koridor hukum, manfaatnya akan sangat besar, di mana di sini akan mempercepat pelayanan publik yang birokrasinya lambat, mendorong inovasi kebijakan daerah, serta meningkatkan efisiensi kerja pemerintahan. Tetapi jika disalahgunakannya, dampaknya akan sangat fatal, yang dimana menjadi pintu masuk korupsi. Seperti data ICW tahun 2021, adanya 30% kasus korupsi dari diskresi, yang dimana ini merugikan keuangan negara secara masif dan juga merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Dan masuk saja ke slide 9, yang dimana di sini adanya rekomendasi, reformasi, dan kesimpulan. Berdasarkan kajian ini, saya merumuskan 3 poin rekomendasi reformasi agar Fresh Air Machine bisa berjalan baik di Indonesia. Yang pertama, digitalisasi atau e-government. Semua proses harus punya jejak digital, yang dimana transparansi berbasis teknologi akan mengurangi ruang yang sehingganya menjadikan manipulasi data. Dan yang kedua,
adanya penguatan pedoman etik. Perlu SOP yang ketat, sanksi tegas bagi pelanggar, dan penguatan integritas pejabat spektrum hukum tahun 2022. Dan juga pejabat harus paham hukum dan moral. Yang ketiga, adanya pengawasan berjenjang melibatkan inspektorat, PT UN, KPK, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik. Yang di sini saya akan memberikan kesimpulannya, yaitu diskresi dengan jenis fresh air mesin adalah instrumen yang sangat vital bagi pemerintahan modern agar bisa bergerak secara cepat dan juga dinamis. Namun sifatnya yang bebas ini tidak berarti tanpa batas. Penggunaannya wajib tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan asas pemerintahan yang baik. Reformasi melalui digitalisasi dan penguatan etika adalah kebutuhan mendesak supaya diskresi berubah dari sumber masalah menjadi solusi bagi kemajuan hukum administrasi negara. Dan demikianlah pemaparan kajian pustaka mengenai diskresi fresh air mesin dalam hukum administrasi Indonesia yang dapat saya sampaikan, dan juga sudah mencapai penghujung cerita. Besar harapan saya materi ini dapat menambah wawasan kita bersama. Atas perhatiannya, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.